dan jiwa yang penuh akan sulit dapatkan dalam cahaya bintang empat mata. Barang sebuah makanan, jangan lihat warna makanannya dan bentuknya, tapi pasoso dan seperti halnya dengan jangan salah paham atas apa yang kamu lihat itu, yang kamu lihat benar dengan penilaian yang Satrio, Batan Firo, Anjing Tempur Rahayu, Lan Setosa, kagungannya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Anda iksun, Anda sudah tidak iksun, Ya Rasa, Ya Rasul ya Allah, Ya Rasa, Ya Rasul ya Allah, La hawla wa la quwata illa billahil azim, La hawla wa la quwata illa billahil azim, La hawla wa la quwata illa billah.
Ya, alhamdulillah barusan pangeran melakukan peranikan dan ternyata ini mendapatkan batu putih kayak pecah 1000 ini. Cukung air cukung es. Langit itu ada langitnya. Oh nggih. Ya ini ternyata Biduli Langit kota Pangandaran. Ini pemirsa kalau mau Yes. Apa ya? Enggak, enggak. Tapi lanjut. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darati atfatai ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karamin atfatai ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karamin. Tuhan Allah telah berberi, setiap insan sudah diberi, asalkan dia sudi mencari, tenangkan diri, tengoklah hati, asalkan dia sudi mencari, tenangkan diri, tengoklah hati. Janganlah susah mencari bila ada di batang gunung. Janganlah susah mencari Allah, rahasianya di dalam tubuh. Janganlah susah mencari Allah, rahasianya di dalam tubuh. Tidak susah mencari bila
kalau dapat ke dalam gelap sekali. Apa di dalamnya? Nggak tahu karena saya sampai di dalam dia gelap bang, gelap. Kayak gitu mau jadi penarik. Hah? Hah? Kasih air putih dulu. Jelas gak ya pakai mikrofon ya? Jadi mohon pemirsa gak bisa berinteraksi dengan sesuatu sosok gaib yang ada di lautan dikarenakan ombak yang begitu besar, mikrofon sangat sensitif sekali, dan kalaupun toh tidak sensitif tetap suaranya gemuruh ya. Saudara itu kalau ngelihat pingin sebuah tayangan yang jelas, suaranya jelas, bening ya kan. Kalau kayak gini ombaknya besar. Ini tadi posisi saya membuka sebuah gerbang, manggil bunda sebentar, di mana beliau mengizinkan saya mau gembleng santri di sini. Terus kedua kali, tadi posisi derasan ombak itu ada sebuah fenomena yang mungkin nggak bisa ditangkap melalui kamera, yang mungkin ada di depan saya tadi. Jadi posisi ombak yang begitu besar, di saat saya berkomunikasi sebentar tadi dengan bunda, ombak itu sempat berhenti sebentar. Terus habis itu mulai ombak itu berlanjut lagi seperti sampai sekarang ini. Nah, terus tadi menggembleng santri dari Lumajang, habis itu berinteraksi dengan sesuatu alam yang ada sekitaran kita. Terus tanpa ada sebuah pemikiran saya mau menghadirkan suatu benda-benda yang di sini, nggak taunya malah dapat sebuah benda, yaitu sebuah klenik ataupun batu mulia. Dapat tadi di sini. Ya, tadi terus si Anto ini merasakan sesuatu unsur gaib yang ada di dalam bumi ini di satu titik, hingga dia tidak mampu dan tidak kuat untuk menahan sebuah tarikan yang masuk ke dalam, di mana si Anto ini kan merasakan tarikan ke dalam hingga membuat cakra ajenanya tidak mampu untuk melihat sesuatu yang ada di dalam tanah ini, pasiran. Ayo, Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa
dumateng ingsun ing Maha Kuwasa kang nguasai bumi sak pitu Gusti, ampun panjenengan hukum kita menawi kita kesupen utawi kita lepat. Gusti, ampun panjenengan dawahaken marang kita beban ingkang awrat kados pundi panjenengan dawahaken marang tiyangipun saderipun kita. Gusti, ampun panjenengan rametaken marang kita punapa ingkang boten sanggup kita rembataken. Gusti, dadosaken kita tiyang ingkang soleh tetap iman lan Islam. Ugi kita nyuwun keselamatan ing dunya lan akhirat. Tubuh lan jiwa itu terjalin menyatu, tak pernah terpisahkan dalam keutuhan diri. Apa yang terasa di jiwa akan tertampak pada rogo serapi apapun dia ditutupi. Jiwa meski tak terlihat demikian halus menyusup menggerakkan rogo menuju apa yang diinginkannya. Maka pekerjaan terbesar kita adalah terus menerus memusikkan jiwa, sebab pada jiwa nan suci hanya mengenal dan tertarik jalan kesucian. Sedang pada jiwa yang keruh akan sulit mendapatkan jalan cahaya meski terbentang di depan mata. Barat sebuah makanan, jangan lihat warna makanannya itu dan bentuknya, tapi pangroso dan isinya. Seperti halnya dengan kita, jangan salah paham dulu atas apa yang kamu lihat. Belum tentu yang kamu lihat itu benar dengan penilaiannya. Senyap sukmo keriuhan maya, seluput pekat sekat labirin asa hadirkan kasih. Lorakan rindu dan aspal, angankan masa tarbiyah, impikan malam-malam masa. Ya, alhamdulillah Dapat lagi. dapat lagi yang sama seperti tadi. Mana temannya tadi? Temennya tadi. Suami istri. Oh iya, oh ini suami istri. Ini yang baru ini kayaknya yang laki-laki. Yang pertama itu dapatnya perempuan. Ya ini penampangan batinnya. Kencang. Suaranya nggak jelas, percuma. Jadi kalau mau main-main nggak usah direkod, kita main di sana aja, nyantai dulu. Mau direkod kayak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan perjalanan dari rumah saya ke tempat. Ya ini sekarang saya berada di tempat pintu masuk. Tadi sudah melakukan perjalanan ke pantai bersama para santri dan pangeran juga. Ditemani Mas juga. Nah, ini perjalanan akan dilanjutkan ke rumah santri, yaitu rumah saya sendiri. Saya itu insya Allah pangeran akan langsung lanjut ke Surabaya. Untuk perjalanan tadi, alhamdulillah kita mendapat 2 mustika cincin apa? Putih langur apa putih? Yaitu 2 cincin tadi yang sudah ditunjukkan. Ya sekian dulu untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau laku pengasuh Padepokan Nusafaat maupun dari Pondok Semeru Nusafaat yang mungkin selama ini dari pihak keluarga orang tua Aris belum mengetahui selama ini yang menuntun membina di Lampung itu siapa. Nah ini saya yang menuntun membina si Aris selama dia ada di Lampung. Karena pada dasarnya Aris ini masuk ke pesarian saya, ngaji agama di sana, tidak ada wali murid. Yang saya takutkan namanya orang, karena yang masuk itu beraneka ragam suku dan budaya. Kan ini ngomong Indonesia, karena tentunya yang nonton seluruh Indonesia sampai mancanegara nggak tahu bahasa Indo, anu Jawa, jadi harus ngomong Indonesia. Terus beraneka ragam yang datang ke situ tanpa ada wali murid yang mendampingi. Namanya manusia pasti takutnya ini orang ada masalah di desanya hingga kabur gitu kan. Namanya seorang murid nyantri ya di pondok pesantren manapun ya tetap ada wali murid yang mendaftar. Agar orang tua wali murid datang ke sebuah pesantren itu tahu misi dan visinya bagaimana, ajarannya bagaimana, kegiatan setiap harinya seperti apa. Terus dalam proses situasi dan kondisi keadaan yang memang saat itu zamannya Aris ada di sana, saya lagi merintis dan sampai sekarang pun masih tetap lanjut dalam proses pembangunan asrama putri dan pembangunan musola yang saya khususkan dihadiahkan untuk desa. Dan nanti setelah saya memberikan musola yang saya resmikan untuk desa, saya lanjut pembangunan musola untuk pribadi, untuk para santri yang ada di tempat. Nah, dengan singkat cerita selama ini kok saya tidak pernah ada respon dari wali murid, di mana ya saya sebagai pengasuh di sana tentunya ingin tahu orang tuanya. Karena saya takutkan namanya orang tua pasti berpikir ini anak hijrah, thalibul ilmi di sana, ini statusnya bagaimana gitu kan, terus makanya setiap hari bagaimana. Dan selama saya menuntun si Aris tidak pernah saya meminta sebuah biaya sama sekali sepeser pun. Masalah urusan sampai pakaian, makanan, minuman hingga tempat semuanya sudah saya siapkan. Karena saya ini sangat mencintai orang-orang yang benar-benar mantap lahir batin mau belajar agama. Dimana nanti jika santri itu keluar dari sebuah tempat pesantren ataupun padepokan, minimal pulangnya itu bisa menjadi paku yang bisa menyatukan berbagai masyarakat yang ada di sekitar. Namun posisi pulangnya si Aris ini ya, mungkin alasan A, B, C, D, orang tuanya begini ya silahkan pulang gitu kan. Kalau mau dilanjutkan ya silahkan, enggak ya sudah, itu kan kembali kepada si Arisnya saat itu. Terus saya izinkan pulang. Sampai beberapa bulan hingga sampai sekarang saya tidak pernah bertatap muka, nggak pernah ada kabar respon dari berbagai media. Ini arek-arek polos santri kok orang kabar. Karena aku pikir ya sejenenge guru kalian murid kudu enten sambung. Mboten saged dibersilaturahim teng tempate ya. Teng telepon kan saged, tapi telepon kabar, pripun kabare ini terus keadaan ibu tentang mereka, cuma selama ini santri ini nggak ada kabar sama sekali. Nah, setelah saya ada sebuah waktu di mana saya menyempatkan dakwah ke Jakarta kemarin 10 hari, lalu labas ke Solo 1 malam 1 hari, terus saya labas ke Jogja 2 malam, ke Magelang 1 malam, labas ke Bondowoso 2 malam di tempatnya si santri. Di rumah mana nih? Jambisari. Terus kalau langsung labas. Tadi berangkat jam berapa kemarin? Jam 6. Mau maghrib itu ya? Nah, iya.
terus lapas nang griyone si Kang Masaha terus pindah mriki silaturahim tangleti si Aris itu lah pundi wong tuane tasih tilem kira terus kula kan mboten enak lha pripun mlebet mriki mboten enten wong tuane kan ngoten niku nek kula sing paling penting wong tuane nek Aris mah ora penting gitu. Terus wow lele mriki enak pirang menit lah ya kan lapas teng makom donga jaro ngumpul kali masyarakat saling ngasih iki terus lapas teng pantai olahraga mereka terus ya mriki balik ngoten niku nah niki ajeng wangsul niate Nanti pun buru-buru nih tasik masak nih, mosok mboten ngicipi teng mriki piye. Tasik masakan. Dimasakno. Wau sampun guyon kali si Aris. Aris, mboten usah repot-repot ngae jamuan, ngoten niku. Duwite mawon. Mboten niku, mau guyon kali si Aris e. Kowe ditekoe mau kan? Kak, Pangeran tadi tanya, ya kan Gusti tanya ke kamunya. Ibumu itu belum masak, baru siap-siap. Ibu pasti kan harus belanja ABCD ke warung kan. Nah kamu mesti bawain saya. Nah setelah saya istirahat, takutnya nanti kesoren gitu kan. Lah kamu seneng-seneng aja. Terus tak tanya. Ya, nginep malih teng mriki. Waduh. Kan mumpung teng mriki. Hampir 1 bulan kula. Nah ngene kan mumpung teng griyane Aris niki. Ini kan mboten nopo. Mboten napa-napa teng mriki. Seminggu napa? Walah. Karena waktunya rampung lah ya kan. Ibaratnya dakwah yang paling dangu suwi teng Jakarta 10 hari 10 malam. Terus teng Jogja niku 2 malam. Niatnya sih mboten enten tanggung jawab mereka ya. Insyaallah kula pengen nyantai-nyantai riyen mriki. Mungkin kan mumpung kesempatan enten waktu luang. Nah terus niku para santrine wingi nelpon ngasih kabar. Kapan wangsul ngoten teng Lampung. Mungkin nek sampun tugasnya rampung beres kula tak budal melih mung Lampung. Karena santri mriku kaliren. Mboten enten beras kehabisan Bu. Karena kula kan nyepaki sebulan sekian karung urusan dapur. Nah niki beras entek bingung arep mangan. Ngoten niku. Nah, karena bapak itu mau dikangani anak, ya kan murid-murid kono, kini ninggal ke setri, karena bebeto, terus teng mriko juga tasih ngurusi musola, tukangnya juga durung digaji, ngoten niku. Jadi nunggu niku lho. Waduh, saat ini nggak boleh nyantai dulu. Mungkin nanti kalau sudah memang ada hari-hari kamu mau menikah, kemarin kan tak tanyain. Nikah tanggal berapa? Tandanya sebelum puasa. Mungkin ada waktu luang, ada kesempatan, mungkin bisa ke sini. Insyaallah. Malah ibune mboten enten kabar, terus harus enten kabar, kan seharusnya kan Aris ngobrol malah kan. Maksudnya nelpon lah dari rumah gitu kan. Pangeran ini dulu kan belum sempat mengenalin ini ada ibu saya gitu, kasarnya gitu loh. Tapi selama ini santri setelah keluar dari sana nggak ada kabar loh Bu. Jadi saya bingung gitu, takutnya ada apa-apa. Namanya saya sebagai mungkin dia aku sebagai gurunya ya punya perasaan, punya pikiran, tanggung jawab, mempertanggungjawabkan bukan urusan di dunia akhirat pun dipertanggungjawabkan selama saya membina dan menuntun dia. Dan selama dia para santri itu jadi orang yang amanah, istiqomah, tidak keluar dari jalur syariat. Sampai pada akhirnya terus tadi ini sempat guyon gitu kan. Apa bapak mau jual beras gitu kan? Jual beras di sini pagi gitu kan. Kira-kira juga balik oleh orang. Padi. Bantuan Padi. Jadi sampun dimantepkan iki ajeng rumah-rumah. Nggih. Sampun gangsal tahun nih menunaikan. Hari udah mantep ini mau menikah.
jangan hanya nikmatnya saja, tanggung jawabnya harus dipikirkan. Punya pekerjaan yang tetap, agamanya, mempergauli istri bukan urusan ruh batin, dohir pun ya harus, ya kan. Kamu pikirkan rumah tangga biasanya 4 bulan naik ke atas mau menuju 4 bulan lebih itu sudah terjadinya cekcok rumah tangga antara pola pikir yang kurang selaras dengan sang istri, ya kan. Nanti pada usia-usia kamu sudah menginjak sebagai pemimpin bapak, ada seorang anak. Nah, ini cinta dan kasih sayang seorang istri akan semakin berkurang. Namun untuk masalah urusan yang lain ya tetap ada ikatan dengan antara suami dan istri. Biasanya kalau orang sudah punya istri, punya anak, istrinya itu lebih banyak perhatian ke anak gitu loh. Iki mandang saru jadi dekat gitu kan. Karena ini belum rumah tangga gitu. Kalau ini kan duda, kalau ini bujang. Kalau kamu dari mana lah, Jo? Demak. Kamu Le? Batam. Jauh-jauh santrinya enggak ada yang ngasih lampu Jawa kabeh. Delek kula niki wong Jawa, santrine mboten saged Jawa. Diajak kromo kok mboten saged. Basa Inggil lah mboten ngertos. Lah pripun? Terus karena sudah kebiasaan nuturi kali bahasa Indonesia, jadi Jawane yo ilang-ilang. Campur sari. Jadi teng mriki niki sepi ya, Pak. Sepi. Jarene teng mriki tasih rawan niku begal. Durian daerah Lampung itu kan baru wonten. Teng Lampung niku ya rawan namun berapa titik daerah-daerah pelosok, netong tulang bawang kotane mboten. Karena tulang bawang niku kan nama kabupaten. Nah, terus posisinya tulang bawang niku dipecah 9 unit. Nah, unit 1, unit 2. Nah, kula niki ndekake sebuah pondok mini-minian niki teng unit 2 Tulang Bawang, Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjaragung. Jadi selama ini santri ini kan nggak ada kabar kayak Walang Senang. Walang Senang niki jenenge asli sapa to? Ferdi itu kan kakak iparnya kan sekarang mau jadi kakak ipar. Nah iya. Jadi si Aris selama ngaji di sana itu selalu akrab dengan si Ferdi ini, Bu. Kemana-mana sama 2 orang ini. Ada apa hubungannya? Apakah kakak adik gitu kan? Enggak tahu, memang pernah satu perguruan, satu mahligai cinta. Allahu Akbar. Terus wow, terus jam pinten ya? Oh wingi ya. Aris moro jam pira to? Oh, niku jam 3. Jam 3. Kalau terus bene tangi turu itu terus kaya enten menungso ambu-ambu sapa tak jureng ngono kan. Mungkin mau nyapa mboten enak, ora enak gitu kan. Setelah saya udah habis mandi, wah res kan. Oh, langsung cepik-cepik sember. Nangis biasa. Jenenge anak ya. Wah, enak moro. Kamu kalau kangen ngapa gak kesana? Masalah yang aneh buat nanti sanjang lagi dengan wah kayak bisa ongkomi pantau bagian tenamu gak atau persiapan Aris nih buatan sanjang buatan bilang saya pulau tak jadi semua enggak jadi untuk sakit langsung dinten iki lan jam iki lha pripun itu bagus. Nggih mboten napa-napa lek nggih saaken nggih masane nggih mungkin nggih same kali ibu kula waktu anu nggih emang nggih pripun ngaten niku kan pengen jenengan istilah nggih nyuci daharan mriki nggih pengen nggih pengen jenengan kan mriki ngoten lho. Tapi
Tapi kula kan mboten enak lah pripun. Biasane panjenengan niku mboten pernah ngenake kula. Nah kan. Makane dinten niku panjenengan lan sak keluarga pengin menakne kula. Cuma kan para santri niki koyone mboten enten aktivitas. Turu mangan ngoten niku. Dadi kula juga bingung gitu lho. Nek kula sih ora apa-apa mangan turu ngoten niku. Mergone nenten sing nglayani. Lah santri kula niku pripun? Karena mboten enten bahasa kegiatan ngarit napa pripun kan repek nek wong Jawa ngoten niku. Nah terus niku sing mboten saged ucal sapa ku? Pak Dem ku ya. Nggih. Ora iso lepas kok. Dulu angkul kuwenceng aku sampe rambukan. Pak wis Pak. Niku senes Pak D niku pangeran niku bapak kula intine wis namung Bapak Sambung. Oh Bapak Sambung. Nggih namung niku sing ngagemi kula kalih kula niku umur sekawan bulan. Mila kula kalih bapak niku nggih mboten enten rasa nek niku Bapak Sambung. Maksudnya perjuangane sak ngertosi kula dugi sakniki mboten enten perbedaan. Tetap sebagai tanggung jawab sebagai tanggung sepak kula tesih ngrasake niku. Terus nggih malah sing bapak kula kan kula mboten ngertos teng. Namun sejatine nggih dirasa enten teng bebanan kula mboten nate sowan teng mriku. Nggih adik-adik kula mumpun ageng-ageng teng mriku. Di posisi kula teng mriku mboten enten komunikasi eksistensi saking mriku. Lha kula bingung mboten saged jawane Jawa Jember. Punten pangeran. Punten lesene nek masalah misale cara dayo nek daerah mriki nek grafik sedanten jane namung nek teng griya kula senes nggih masalah nggih mboten ngertos niku. Bahasane niku. Terus kalau gampang bisa bahasa lawak teng griya kok bingung ya Allah kok ngetan ngoten. Namun nggih pripun meneh istilahnya mumpun kahanan kan. Terus enten pesen napa kali Ibu niku? Kali pun nggih namung kalau kami nyuwun ridhone nggih kula badhe mlampah meneh bicara perjuangan kula nggih pun kula supados kula saged sekurang-kurangnya misalnya kula mboten saged pembimbing. Ibarat keluarga kula nanging sekirang-kirang kula saged mendampingi sederek kula nek misale enten melenceng cara ngono kan kula saged ngilingaken. Harapan kula nggih termasuk nggih jane nggih sing perlu terusnya kula piyambak jane masalah teng keluarga niku sing nganu nggih kula piyambak. Cuman di sisi lain istilahnya damel obrolan kali yang sepak ini termasuk ini bukan sing diarep yang sepak namung senes namung mikir kula piyambak masalah napa kula niki jaler piyambak teng griya nggih harapan yang sepak kan saged ngayomi sederek kula sing teng griya. Nggih. Makane kula niku silaturahim lan pingertos silsilah sliramu. Niku enten hubungan kali wong tua niku tasih api-api napa sampun pecah napa pripun masalah awakmu mlebet teng mriku niku kan memang boten enten wangun tapi karena ridhone wong ridhone Gusti Pangeran dari ridhone guru yaiku sambung karena bahasa gurune wong tuane gurune anak ya wong dhewe iku guru syariat. Guru penyambung dalam hakikat ya para ulama, para kiai lah sakabehane. Nah kalau aturi mereka kan ya pengen ngerti sejatine teng mereka pripun kan. Enek masalah napa ngoten. Apa terus awakmu melampah teng Lampung niku terus pelampiasan, apa pernah di kasus narkoba. Terus pernah begal mati niku berat niku. Tapi nggih alhamdulillah termasuk nggih istilah kula niku nakal-nakal kula namung nggih kados sing sampun dados cerita teng padepokan nggih niku.
niku entene nek masalah hubungan keluarga niki alhamdulillah nggih kula sangat caket kalih sederek kula kalih kang sepah kula. Masalah kula niku tiyang nek kula ajeng mlampah teng pundi mawon nek mboten enten pamit kalih ibu kula napa kalih sederek kula, ibu kula niku ngentosi teng ngajeng pintu pangeran mboten purun sare ngono lho. Mila kula wau kajeng bidal niku ningali adik-adik kula ngrebes kula mboten kiyat ningali pangeran. Napa meneh kula misale teng mriku kula ajeng ibarate nyritakne sejarah perjalanan kula alite kula mboten saged kula. Mboten kiyat kula cara kuping ki ambak niku mawon kula niku mboten kiyat. Nggih cukup kula mboten kiyat. Tapi sampun puas, sampun alhamdulillah. Gusti menika. Nggih alhamdulillah istilah kula saged mbeta panjenengan teng mriku senajan nggih namung ngoten keadaan teng griya, tapi sing dados kesan teng kula senis masalah niku nih. Tapi kumpule niku sing kula ngono pangeran. Mboten intine mboten saged ngebayangne lah istimewane kali kula pribadi. Teng mriku enten kepuasan piyambak bagi kula. Karena kan jenengane guru kuwi kan kudu digugu. Sedangkan guru kuwi guru sekolah, masalah materi, masalah urusan dunia. Hingga sampai bertemu dengan guru hati, guru akhirat. Itu tidak ada bahwasanya seorang guru menghampiri rumah-rumah kediamannya para santri-santrinya. Selama ini saya mengenal karena guru saya kalau niat itu jelas mantap menjemer mereka sangat itu. Niki alhamdulillah. Jadi kudune santri sing mereka niki gurune sing beradan mereka. Mager ngomong. Rasa kangen niku wae mboten saged dibendung kowe. Kula kudu nemoni para santri. Endi arek-arek biyen iki bocah, biyen nangis mangku nek dzikir la ilaha illallah. Loh, mantep iki. Arek-arek model ngene lali kabeh. Nah, terus mriki lah terus nemoni si Aris. Nah, oleh kabar saking Ferdi, niku si Aris sampun dadi satpol PP ora. Ilmune metu kabeh kene preman-premane kan. Ene preman opo-opo kok damel tarik ya. Pengalaman apa nek gusung-gusung wong. Nggih. Enggak kenal ya. Soalnya cuma 1 bulan kan. Oh, di pasukan itu. Oh. Sekarang kan sudah dipindah ke bagian kantor. Oh. Jadi belum ada pengalaman yang mengharukan atau gimana? Ya itu di dolong gitu. Di prostitusi itu orang. Jadi ya perempuan-perempuan. Nggak cuma terus pada telanjang bulat. Terus kamu kok tidak gitu. Allahu Akbar. Iya iya. Oh iya. Iki apa meneh iki nempel-nempel iki. Tahu mrene juga. Mboten. Kan kula saderenge istilah ketemu mboten kenal kali Mas Aris. Mas Aris. Jadi hasil Lumajang ini dari berapa orang? Fahri, kamu, Santur, Saris, Malah Sangit, Wong Limo ini. Iya, asli masih satu mangkok, tidak jauh dari sini kan, Lumajang dari Jember. Yang Jember kamu kan? Lainnya Lumajang. Jadi santri sing Agus niku tasih temrik Lumajang ya, Lumajang. Agus kali sinten awak kutok ya. Sing Fahri wong Tapi niku Jember sangat nang. Tapi kan bosone Nggih Jember pun daerah tanah itu. arah ke Genteng. Arah Bandung. Oke, Jember. jadi ngoten niku mawon Pak, mungkin sampean dereng kertas kula makane kula jelasne
Sinten kula lah, karena mungkin harus turun menang le, makanya kula buka. Alhamdulillah kan itu ketemu dulur meleh teng mriki ya kan sapa tahu kan iki matane dia Saidi gitu kan. Boleh bojo kene kan sing lugu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kan orang ngantuk kan sini. Aris aja ngomong mulai kalau bapak itu pun, wis, sampun. sampun. Iki bapake anu koyo bandangan. Awal tak kenal di makom langsung ngintil mriki. Merkure penasaran. Jodoh dijodohne maring wong. Nah, njaluk jinunga mugi-mugi nek kabul kan monggo dadi aja. Jadi boten semayan, boten nopo, anu kaya pangeran. Nah, Lagi dia boten semayan anu. Lampung. niku sing teng makom natase tafakuran. Terus mungkin merekam doa kita, terus ada refleks dengan bahasa menggugah hati, terus bahasa ada rasa jiwa penasaran sopo ki wong nah saling budi. Maaf ya, Pak ya. Saya kalau ada tamu kayak itu ya, tidak biasa masuk setelahnya ya. Saya macam melangkai tadi malam. Saya sering gitu Pak. Kalau memang ada tamu yang kayak gitu, persilakan dulu. Kalau sudah keluar baru saya masuk. Cuma tadi malam di luar jangkauan ya. Berani merekam sampean. Ibaratnya di luar kan ya. Ambil. Nggak pernah jadi kebiasaan juga tadi malam. Kan saya di masjid. Saya plat BE gitu. Wah, ini tanggung jawab. Saya lihat kok. Lihat masnya ini. Negara kan matret saya. Lihat mas ini. Kayak tertarik itu langsung di belakangnya mas ini. Sama doanya itu doanya. Gimana? Tertarik ya. Biar Pak Lurah apik Penak nih Bu. Ini ku lantaran sing sakit apa? Dia kakek bangunan kok niku. Karena masalah tamu itu kan secara silsilah utawi pandangan kula niku petilasan. Bahwa Pak Lurah kan ngomong niku makom mriku. Karena kalau memang enten memang benar-benar niku makomnya ya cara orang itu penjelajahan ataupun dideteksi utang tersebut minimal ada tulang. Tulangnya beliau itu. Karena saya lihat itu hanya sebuah kuncup batu, terus di dalamnya itu ada sebuah batu. Beliau itu masuk ke dalam melakukan tafakur di situ. Jadi beliau itu kan dulu sempat dia ngajar kan untuk kanuraga keagamaan. Setelah itu beliau selesai menuntun dari masyarakat di situ zaman dahulu. Setelah itu beliau istirahatlah, terus perasaannya koyo melanjutnya ke ilmuwan. Karena tidak mau keberadaan ataupun keilmuan beliau itu diketahui orang lain, makanya tirakati ngumpet-ngumpet. Itu mau nanti saya kumpulkan dengan semua orang para bangsawan, kalau abdi dalam pasti tetap menang saya, betul. Dari mungkin rojo, dari raja yang lain-lain saya kumpulkan untuk menguak perjalanan yang di situ. Apakah benar adanya makom, apakah itu petilasan.
Karena dalam pandangan saya itu dapat dilanjutkan. Kejelasan. Karena kalau memang ada sebuah makom, seharusnya kalau dalam melihat alam itu ada sebuah ula-ula, apa sebenarnya sebuah simbol ataupun sebuah barcode yang memang itu adalah makomnya. Sedangkan itu tadi kalau melihat alamnya kan memang sungguh rimbun sekali. Kalau saya lihat belantara, terus banyak ilalang-ilalang yang menyelimuti si makom tersebut yang dipetilasan itu. Saya melihat di zaman dulunya sebelum dibangun itu. Iya kayak gitu. Terus saya melihat juga ada sebuah gubuk dari pohon bambu, terus yang atasnya dari damen. Damen itu adalah daun dari padi. Itu yang saya lihat. Terus kayak membahas tentang silsilah yang ditulis di sebuah banner baliho itu, kok nggak nyambung gitu. Nah terus ini nama manusianya apa nama gaibnya gitu, ini harus dipecahkan. Karena bagi orang yang awam ya gitu, tapi bagi saya sendiri, nah nggak bisa saya mengikuti jalur itu. Karena para sejarawan, para budayawan ataupun orang pendetektif di masa-masa titik peradaban di masa lalu itu kan tidak semua langsung akurat infonya. Dapat titik gambaran seperti ini terus dipadukan gitu. Sedangkan kita ini kan mempelajari hingga kita masuk ke dalam babat di zaman saat itu, jadi jelas. Ya awalmu kan dapat pengetahuan dari sebuah media, dari orang-orang katanya info itu dikumpulkan gitu kan, dijadikan sebuah artikel gitu. Bukan hasil dari riyadhah perjalanan dari hari ke hari sampai ke tahun gitu. Tapi nggak jadi masalah. Nah terus Pulau Wangso kemarin dari Pak Lurah. Jadi kayak Pak Lurah terus uangnya apik, caranya nyambut itu apik. Buat digaduk nih ngomong model ini. Ibaratnya dilanjutnya ngobrol sejarah, Pulau remeng seneng gitu. Dari sini nyambung. Hah? Kalinya akhirnya nyambung aja. Karena waktu ini kan mungkin panjang. Oke. Jadi dia penasaran, ingin memperjelas juga. Baru kan. Kalau niku pas teng daerah Bogor, kalau mecahke sejarah mereka. Karena durung enten menungso sing daerah Bogor niku nek teng lokasi mereka enten sejarah. Nah, kula pas silaturahmi mereka memang tujuannya silaturahim teng nggih dulur lah, bahasa lover atau yang selama ini kan mengikuti video saya kajian tausiah ataupun dalam pengobatan beliau itu penggemar gitu. Terus diundang lah suruh ke Bogor. Ya suruh main, dijamu lah di sana. Setelah dijamu ngecek rumah yang kos, rumah yang memang susah dijual. Setiap mau dijual gagal. Nah saya ngecek ke lokasi dengan tujuannya ingin melihat sebuah sisi dari alamnya bagaimana. Oh ini ada tanaman, oh ini ada kuburan, bahasa orok ya dulu. Nah, terus pada perjalanan saya dengan singkat, kalau saya netralisir lah, saya bersihkan. Setelah habis itu kan saya istirahat ke sebuah lokasi, pindah lagi. Angin ini ngikut, di sini sepi, gitu kan. Anginnya pindah ke sana karena aku pindah. Setelah aku pindah lagi, balik lagi, anginnya pindah lagi. Nah habis itu terus pulau ibaratnya pengenalan, memastikan semuanya. Pulau dolanan angin jadi wah. Di sana sepi nggak ada angin. Ini sih lagi saya sini. Sampai keluarlah sebuah api itu tadi. Protek, gede nih. Bambunya kebakar semua. Dari sebuah hal yang gaib turun mereka ibaratnya yang bonas pati.
namanya salah kaprah ya tentunya akan menjerumus ke hal yang negatif. Tapi orang yang benar-benar terjun memahami dari dasar hingga sampai akar-akarnya ya bahwasanya gaib itu indah, dimana kita mengenal gaib hanya sebatas untuk mengimani agar kemarifatan kita semakin dekat dengan Allah. Karena gaib itu bukan ditakuti tapi diimani. Karena dimana kita takut dengan gaib berarti kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama ini menyembah kepada sesuatu yang maha gaib, yaitu Allah. Maka di saat manusia ditanyakan, apakah kau tahu dengan rohmu? Saya tidak tahu. Padahal dia sudah pernah bertemu dengan rohnya di saat kita di masa kandungan ibunda kita. Setelah kita keluar dari rahim orang tua kita, baru semua pertemuan momen itu sama Allah di dalam memori itu dihapus. Hingga sampai sekarang pun kita kalau ditanya apa pernah tahu wujud Allah, tidak pernah. Gitu. Karena memori pertemuan itu sudah dihapus. Gitu. Main awak mungkin benar-benar mencari aku. Gitu. Penasaran. Gitu. Makanya kayak orang melihat sesuatu dunia gaib itu buruk, menakutkan, enggak gitu. Buruk enggak, itu kembali kepada iman, kepada hatimu gitu loh. Kalau kamu wis Allah, zolim, tujuannya enggak baik, mengenali sesuatu yang gaib, yang dilihat paling pocong, kuntilanak. Sedang itu hanya jin-jin nampar saja, bukan jin-jin yang berada dalam sebuah istana yang Allah ciptakan di dunia gaibnya. Kalau yang di dalam koloni, dalam kerajaan itu enggak ada sosok jin itu yang jelek, hitam itu enggak ada. Maka sampai artis yang ada di dunia ini, sampai mungkin artis Korea, tidak ada secantik jin yang ada di dalam gaib. Luna Maya kalah, Dewi Persik kalah, sakabiannya artis itu kalah. Kuntilanak sih, model kuntilanak loh, wah ini luar biasa. Kenapa bisa dikatakan cantik gitu? Karena kecantikan dia, paras dia tidak seperti kecantikan yang dimiliki oleh manusia yang di dunia nyata. Kalau kuntilanak posisi dia dalam perwujudan asli yang memang belum berubah, belum menjadi buruk, wajahnya itu saking putihnya sampai dari otot saraf itu keluar, kelihatan mas, transparan. Dan hidungnya itu bangir banget ngomong Jawa, tapi nih bahasa Arabnya ngomong Arab ya mancung-mancung. Terus alisnya panjang, cuma di kecantik dari antara kecantikan dia yang paling ilfil dia punya gadil utawi siung gitu. Makanya banyak orang-orang yang ilmunya ilmu ireng sampai menikah dengan jin. Ya orang-orang Hindu lagi ya ada seperti itu. Satu orang Islam pun banyak. Karena sebatas hanya untuk mencari tenar atau kedua kali orang melakukan ilmu pesugihan. Iya. Kalau pulau kan ini berantas sih batil-batil, dukun-dukun santet hajar, mau si masang susu hajar. Makanya alhamdulillah semenjak saya memberikan kajian-kajian sedikit-sedikit, orang banyak berubah, banyak taubat. Yang tadinya masang susuk jadi sudah tidak mau masang susuk lagi. Karena masang susuk bukan berarti menghadirkan suatu kenikmatan barokah dari Allah, tapi dia menyakiti tubuhnya sendiri. Maka dari posisi orang yang memasang susuk, tubuhnya akan sensitif, maka dengan mudah jin itu akan masuk ke dalam sebuah pembuluh darah dia, sampai dia nanti ngalir-ngalir ke darah setiap saraf, ke otak, dia nelek di situ. Ibaratkan cing berak di situ hingga terjadinya bahasa sebuah singgasana atau rumahnya jin di dalam tubuh. Hingga setelah dia sudah parah, maka terbujurlah kaku di tempat tidur, entah matanya buta, entah kakinya. Makanya banyak oknum-oknum orang-orang yang salah arti. Oh, saya melihat ada seorang katanya ini kan, kamu dari mana? Yang ngisi ini dari Habib sana. Habib siapa? Oh, Habib orang kamu ngajarinmu. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu susuk dari air yang memang dari firman Allah, namun hanya sebatas untuk menambahkan cahaya Nur Muhammad di dalam diri kita secara kepribadian manusiaan,
membawa sebuah wibawa ataupun pamor. Tapi setelah kita mati tidak ada bahasa susah, efek samping, karena semua itu dari firman Allah. Dan itu yang pernah dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi semua itu jelas. Ajarannya Gusti Allah, kalau ajarannya dukun ya sepeda. Jadi gue sih sampai tahu sih tadi dari beliau mungkin bahkan pertama-tama ibu ini rasa hormat pada sepanjangnya sekeluarga. Kalau mencatatkan atur suwun segala sesuatu yang menjadi sing sampun seperti pada pulau pada saat ini tentang pulau. Mungkin pada Mas Haris kacang anak Coba buatan. ini mungkin menyelamatkan lawan Mas Haris dan mungkin bukannya sekar waras Amin. ayam tantra berkat diparingi lancar rezekine diparingi langgeng keluarganya termasuk Mas Haris juga sing bakal calon bebujuan dan diparingi kelancaran diparingi Rezeki sing kacang. Rezeki mereka paling semangat. kanggo nyambung urip nyambung ibadah ini mungkin mata mawon ya Bu. Kalau yang mau menawi pemilihan Allah Mencekap kok. Buatan secara ini buatan sanjang kalau Nabi kurangan nabi pulau di cuma sepuro nabi Haris sembriko sendiri buatan tang ngerepoti tang pangeran. Sembriko nih gimana buatan terus sih katanya nanti balik pengalaman terus sih. Aku kadang nggak rapi enggak sih balik pengalaman terus sih. Dia mentah baru kecurnya waktu tujuan itu beli Oh sampai murah buatan angsal terus itu ditengok terus pengalaman tuh. Ya ngapunten menawi teng iki nggih enten kesalahan apa mboten Wes cukup lagi, terus lebih lagi. Sampai dijamuni luar biasa Masya Allah. Yuk, dewe. Ini sampun ngoten mawon nggih Pak. Bu, Wis matur nuwun sanget tamu ini suatu kehormatan besar nih lho. Saged mampir teng mriki waktu. Nggih iki barokah si Mas Haris ki ambang. Mungkin nek boten enten Mas Haris nggih istilah ngaos teng mriku nggih kula kali rencang-rencang termasuk pangene. Mungkin mun misalnya dugi mriki pun nggih boten enten cara ngono kendel mriki ngoten. Nggih, iki suatu kehormatan lho niki nang kene. Nggih pun ngoten mawon niku nggih Pak. Turun, Kang Mas. Jadi Oh, amin. Nggih, matur nuwun sanget nggih. saya apa lagi kamu? Sehat-sehat kamu coba diri ya. Kalau ada bisa. Assalamualaikum.